Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk memenuhi ulangan akhir semester UAS. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Muhammad Abdul Karim Aziz, NIM 2008304042. Jurusan atau kelas Ilmu Al-Quran Tafsir kelas B, dengan dosen pengampu Bapak Faridul Fuad MPD. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap, atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa sesuai dengan demokrasi konstitusional. Identitas nasional terbentuk dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, identitas berarti ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan nasional menurut KBBI bersifat kebangsaan, perkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Identitas secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Faktor pembentuk identitas nasional meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional sebagai karakter bangsa dimulai dari identitas manusia, identitas nasional, dan integrasi nasional. Identitas nasional itu memiliki sumber historis, secara sosiologis, dan secara politis. Pentingnya identitas nasional bagi negara-negara adalah agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain untuk kelangsungan hidup negara bangsa tersebut, untuk kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Esensi dan urgensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan aturan atau hukum yang membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Konstitusi juga merupakan aturan yang mendasar dalam sebuah negara agar roda pemerintahan bisa berjalan terarah. Dengan adanya konstitusi, diharapkan mampu melindungi hak-hak warga negara, di mana dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang juga berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. UUD NKRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang hukum dan norma di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jika ada suatu undang-undang yang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, konstitusi dalam kehidupan. Pemikiran historis, sosiologis, dan politik pada saat para pemimpin bangsa melakukan perumusan konstitusi. Perumusan tersebut bukanlah sebuah hal yang
ditulis dalam waktu satu malam, seperti tugas yang kita kerjakan saat ini, akan tetapi juga dengan segala macam pemikiran keras yang dalam dan tajam terhadap apa yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu hingga masa kini masih efektif untuk dapat digunakan. Contohnya, konstitusi dalam Indonesia ialah UUD 1945 dan UUD RIS. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara. Esensi dan urgensi hak dan kewajiban itu ada 4, yaitu agama, pendidikan, dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, pertahanan, dan keamanan. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, konstitusi dalam kehidupan. Pemikiran historis, sosiologis, dan politik pada saat para pemimpin bangsa melakukan perumusan konstitusi. Perumusan tersebut bukanlah sebuah hal yang ditulis dalam waktu satu malam, seperti tugas yang kita kerjakan saat ini, akan tetapi juga dengan segala macam pemikiran keras yang dalam dan tajam terhadap apa yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu hingga masa kini masih efektif untuk dapat digunakan. Contohnya, konstitusi dalam Indonesia ialah UUD 1945 dan UUD RIS. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila, demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama seluruh rakyat yang berkepribadian dan juga falsafah hidup rakyat Indonesia. Implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Implementasi demokrasi adalah pelaksanaan yang dilakukan dengan cara musyawarah bersama. Contohnya pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan kepala desa, dan lain-lain. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah suatu prinsip yang dilakukan untuk menjaga keselamatan dan pertahanan di dalam negara maupun di luar negara. Ketahanan nasional harus kita lakukan karena kita sebagai warga negara wajib melindungi negara dengan persatuan warga dari seluruh Indonesia. Cara mewujudkan ketahanan nasional ini bisa tercapai, yaitu dengan melakukan upaya bela negara seperti tidak membuat kerusuhan di dalam negeri, bersatu padu dalam melakukan bentuk kerjasama, rela tolong-menolong terhadap sekitarnya. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Konsep dan urgensi ketahanan nasional. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara adalah melibatnya seluruh elemen bangsa dan negara dalam menghadapi ancaman. Alasan lainnya adalah tak kerap ancaman yang datang justru menyasar ke setiap individu dari sebuah bangsa, bukan negara secara umum. Mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Harus diakui secara jujur, era reformasi yang membawa semangat perubahan dan keterbukaan telah membawa banyak perubahan positif maupun negatif bagi kehidupan nasional. Keterbukaan dan kebebasan individu yang merupakan ciri demokrasi barat semakin mendominasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak generasi penerus bangsa. Semangat gotong royong yang merupakan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Pancasila mulai dikesampingkan dan diabaikan. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa dalam susunan suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur politik harus mampu membangun kembali komunikasi politik yang didasarkan atas kesadaran kolektif bangsa untuk mempertahankan nilai-nilai 4 konsensus
nasional. Anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tentunya kita tahu bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara, uang rakyat. Tindakan seperti ini sangat merugikan perekonomian dan pembangunan nasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.